Mungkin puluhan tahun kita mengenal Dia, tetapi belum tentu dalam hati kita ada Dia. Maka memasuki pekan suci ini, kita diminta menumbuhkan bagaimana saya bisa menjadi sahabat Yesus. Bukan hanya memikirkan masalah kepedulian, berbagi, terlibat, tetapi bagaimana saya bisa melihat Yesus dalam pribadi setiap orang, bagaimana saya juga menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar melihat Yesus pada orang lain, tetapi bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Itulah pribadi yang menjadi sahabat Yesus. Bisa menghadirkan Yesus di dalam hidupnya. Semoga kita bukan hanya menjadi teman bagi Yesus, tetapi menjadi sahabat bagi Dia. Gambaran Maria, gambaran Marta, gambaran Lazarus adalah sahabat. Yudas mungkin hanya menjadi teman, tetapi bukan menjadi sahabat. Bahkan ada orang yang tidak menyenangi Yesus. Dikatakan tadi para pemimpin, imam-imam kepala yang merasa tersinggung dengan tindakan Yesus. Karena setiap tindakan kadang-kadang tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi menjadi sahabat adalah menjadi pribadi yang mendukung. Bukan hanya menemani, tetapi mendukung. Bukan hanya memahami, tetapi mendukung dan terlibat di dalam karya itu. Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku, perangilah mereka yang memerangi aku, angkatlah senjata dan perisai dan bangkitlah membantu aku. Ya Tuhan, sumber selamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Mari kita sadari ketidakpantasan kita agar kita layak dan pantas datang kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk melaksanakan karya keselamatan-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mengimani bahwa dalam sengsaranya Engkau mengampuni dan menebus kami. Kuduskanlah jiwa Ibu Lani Wijaya yang telah berpulang kepadamu 40 hari yang lalu, dan anugerahkanlah kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga, agar ia merasakan sukacita bersamamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah dan mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dalam sebuah tindakan, kadangkala bisa menyenangkan sebagian, kadangkala justru menimbulkan yang namanya ketidaksenangan orang lain. Pada sebuah tindakan hidup ini ditunjukkan mendekati atau setelah Minggu Palma, bagaimana kita dituntun menjadi sahabat Yesus. Bukan hanya menjadi teman yang menemani Yesus dalam memanggul salib, tetapi sahabat. Banyak orang memiliki teman, tetapi sedikit orang yang bisa menjadi sahabat. Sahabat adalah pribadi yang mendukung, hadir bersama, bukan hanya menemani, tetapi mendukung dan terlibat di dalam proses itu sendiri. Yudas bukan menjadi sahabat, tetapi malah menjadi pribadi orang lain. Karena menjadi sahabat Yesus berarti di dalam hidupnya ada selalu Yesus. Bukan yang lain, tetapi Yesus yang ada dalam hidupnya. Lalu demikian juga dikatakan dalam Yesaya. Yesus yang menjadi sahabat dan menjadi sahabatku adalah pribadi yang dikatakan melaksanakan kehendak Allah. Walaupun tindakannya itu selalu menimbulkan pertentangan atau dikatakan tidak disenangi oleh banyak orang yang merasa memiliki kehormatan, merasa memiliki kepercayaan, lalu merasa kemudian menjadi pribadi yang ada saingannya. Gambaran hamba Yahweh yang menderita yang ditampilkan oleh Yesaya, yang tetap setia. Gambaran juga Allah yang tidak mematahkan
eh, buluh yang terkulai, tetapi justru memulihkan dan tidak memudarkan atau mematikan sumbu yang pudar, tetapi tetap membuat bernyala. Itu adalah gambaran pribadi sahabat, Allah yang bersahabat. Tidak cukup bagi kita hanya menemani, tidak cukup bagi kita hanya menjadi teman. Yudas itu selalu bersama. Dalam 2 tahun, 3 tahun bersama Yesus, tetapi tidak selalu dalam hatinya ada Yesus. Kita bisa tinggal bersama dengan pasangan, dengan komunitas. Belum tentu kita menjadi sahabat mereka, mungkin menjadi teman hidup, teman komunitas. Maka hari ini kita diajak bagaimana menjadi sahabat Yesus. Mungkin puluhan tahun kita mengenal dia, tetapi belum tentu dalam hati kita ada dia. Maka memasuki pekan suci ini, kita diminta menumbuhkan bagaimana saya bisa menjadi sahabat Yesus. Bukan hanya memikirkan masalah kepedulian, berbagi, terlibat, tetapi bagaimana saya bisa melihat Yesus dalam pribadi setiap orang, bagaimana saya juga menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar melihat Yesus pada orang lain, tetapi bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Itulah pribadi yang menjadi sahabat Yesus. Bisa menghadirkan Yesus di dalam hidupnya. Semoga kita bukan hanya menjadi teman bagi Yesus, tetapi menjadi sahabat bagi dia. Gambaran Maria, gambaran Marta, gambaran Lazarus adalah sahabat. Yudas mungkin hanya menjadi teman, tetapi bukan menjadi sahabat. Bahkan ada orang yang tidak menyenangi Yesus. Dikatakan tadi para pemimpin, imam-imam kepala yang merasa tersinggung dengan tindakan Yesus. Karena setiap tindakan kadang-kadang tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tetapi menjadi sahabat adalah menjadi pribadi yang mendukung. Bukan hanya menemani, tetapi mendukung. Bukan hanya memahami, tetapi mendukung dan terlibat di dalam karya itu. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Janganlah Kau palingkan wajah-Mu daripadaku, bila aku sedih dengarkanlah keluhanku, bila aku mohon kabulkanlah doaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena telah mengalami kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu melalui perayaan Ekaristi ini. Semoga kami semakin bisa menghargai kebaikan yang diperjuangkan oleh banyak orang dalam kehidupan ini, hingga pada saatnya disempurnakan dalam kebahagiaan abadi. Semoga Engkau juga berkenan memberkati anak, menantu, dan cucu dari keluarga Ibu Lani Wijaya dengan berkat pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, hidup kita, pekerjaan kita, karya kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai.